Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya berasal dari kota Bengkulu, tepatnya di kota Argamakmur. Di sini saya akan membuat video pendek tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Saya mengangkat topik atau tema tentang anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia tentu merupakan salah satu tindakan yang melukai fisik maupun psikis. Seksual berkaitan dengan aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa yang secara sah menurut agama dan negara. Jadi kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, salah satunya yaitu sodomi. Sodomi merupakan salah satu tindakan seksual yang dilakukan melalui lubang anus, memasukkan alat kelamin melalui lubang anus. Hal ini sering terjadi pada anak-anak dan dilakukan oleh orang terdekat seperti guru, tukang kebun, atau orang yang tidak dikenal. Adapun yang selanjutnya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu kekerasan seksual yang mengarah pada suatu paksaan. Paksaan ini seringkali membuat korbannya tidak berkutik. Dan yang selanjutnya ada pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu tindakan dari pelaku korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai dengan kekerasan dan juga paksaan. Contoh pencabulan itu seperti menyentuh korban pada area-area tertentu atau menyuruh korban menyentuh pelaku yang tidak seharusnya disentuh. Yang selanjutnya ada incest. Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga. Tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual sebagai orang tua yang hidup di zaman yang penuh dengan kelakuan bejat. Pelaku kekerasan seksual ini memang selalu khawatir. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk menyadari anak kita telah mengalami kekerasan seksual. Adapun tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual, cara bicaranya aneh atau dia membicarakan tentang seksual yang berlebih, melarikan diri dari rumah, murung, menunjukkan perilaku seksual yang tidak biasa, cara jalan yang berbeda, sering mengalami mimpi buruk, atau di sekolah prestasinya mulai menurun. Adapun dampak fisik dari kekerasan seksual, dampak fisik dan dampak psikis. Dampak fisik tentu sangat mempengaruhi, dampak negatif fisik anak itu tentu sangat mempengaruhi anak, seperti kerusakan di area vital, atau ketika wanita sudah haid dia akan mengalami kehamilan. Yang kerugian yang selanjutnya adalah bisa terserang penyakit HIV/AIDS. Dampak psikis. Selain dampak fisik, anak juga mengalami dampak psikis. Ia bisa terkena depresi, kecemasan, gangguan stres, atau trauma. Cara mencegah kekerasan seksual pada anak, kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi anak, mengantar jemput anak sekolah, atau jangan malu menjelaskan kepada anak bahwa ada beberapa area tubuh dari kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Katakan pada anak untuk tidak mengajak orang yang tidak dikenal, untuk menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Contoh kekerasan pada anak yang sering terjadi contohnya seperti kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi misalnya tukang pijat. Kita wajib mengonsultasikan masalah kekerasan seksual dengan konsultan hukum profesional Jusika.
Demikian dari saya teman-teman, lebih kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.